Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farudin dengan NIM 1905 1214040 dari Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, apa itu jaringan? Jaringan adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan atau himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom, atau mandiri. Jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk, host atau server, dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Bayangan jaringannya seperti yang ada di gambar berikut. Jaringan terdistribusi. Sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Komputer server ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Jaringan komputer ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Kemudian, pembagian jaringan dibagi menjadi 6. Pertama, berdasarkan jangkauan geografis. Kedua, berdasarkan hak akses. Ketiga, berdasarkan cara membangunnya. Keempat, berdasarkan topologi jaringan. Kelima, berdasarkan penggunaan kabel. Keenam, berdasarkan siaran. Pertama, akan kita bahas pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Di sini ada PAN atau Personal Area Network, yang jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Lalu ada LAN atau Local Area Network, yaitu merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas. Maksudnya wilayah yang luas adalah mencakup antar kota seperti itu. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan lainnya. WAN mencakup antar negara atau benua. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan hak aksesnya. Pertama ada internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi, meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya, dalam perusahaan, dalam kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Internet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN yang hanya bisa menjangkau wilayah kecil saja. Selanjutnya, ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada dua, yaitu model ad hoc dan model infrastruktur. Yang pertama, model ad hoc. Model ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lainnya. Ad hoc mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Misalnya, saat Anda ingin berbagi file dari laptop teman ke laptop Anda, maka Anda bisa menggunakan jaringan ad hoc wireless. Yang kedua, mode infrastruktur adalah hubungan antara PC
yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Pembagian jaringan berdasarkan topologinya. Pertama, ada bus topologi, kedua ada ring topologi, ketiga ada star topologi, keempat ada extend star topologi, kelima ada hierarchical topologi atau topologi hierarki, yang keenam ada mesh topologi. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dapat dihubungkan. Kelebihan topologi bus adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu, kekurangan topologi bus yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan atau penumpukan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi ring. Topologi ring merupakan jenis dari topologi jaringan yang mana bentuk dari rangkaiannya masing-masing tersambung pada dua titik yang lainnya, sehingga dapat membentuk seperti jalur lingkaran menyerupai bentuk cincin. Dan kelebihan topologi ring adalah, pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kedua, mudah diimplementasikan. Ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Keempat, biaya instalasi cukup murah. Lalu, kekurangan topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya, ada topologi star. Bentuk konsep topologi star layaknya sebuah bintang dengan titik pusatnya ialah perangkat pusat dan terdapat beberapa buah perangkat komputer yakni host yang terhubung secara langsung ke titik pusat atau perangkat pusat tersebut, sehingga menghasilkan bentuk seperti bintang. Lalu, kelebihan topologi star. Pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Dua, bersifat fleksibel. Ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Keempat, kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Lalu, kekurangan topologi star. Pertama, jika switch atau hub yang sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Ketiga, jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi extended star. Topologi jaringan extended star adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi, pada topologi jaringan extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Lalu, kelebihan topologi extended star adalah, pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Lalu, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Lalu, kurangan topologi extended star adalah, pertama, jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kedua, membutuhkan lebih banyak kabel, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Ketiga, membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Keempat, traffic data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat.
Selanjutnya ada topologi hierarkial atau topologi hierarki. Topologi jaringan hierarki adalah sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Kelebihan topologi jaringan hierarki adalah jaringan ini dalam implementasinya lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Kedua, dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal yang dimiliki hub. Lalu, kekurangan topologi jaringan hierarki adalah pertama, jika ada node yang rusak, maka node yang berada di level di bawahnya akan terganggu. Kedua, harus memberikan secara matang dalam mendesainnya, karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. Ketiga, sering terjadinya collision atau tabrakan data. Yang terakhir, ada topologi mesh. Pada topologi mesh atau topologi jala, setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan adanya perangkat lain, karena perangkat saling terhubung secara langsung atau bisa disebut dengan istilah dedicated link. Lalu kelebihan topologi mesh adalah pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Lalu, apa kekurangan topologi mesh? Pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Dan yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, memakan banyak instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, ada wired network atau jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Kedua, ada wireless network atau jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, karena jaringan ini tanpa kabel. Tapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Yang terakhir, ada pembagian jaringan berdasarkan cara siarannya. Yang pertama, ada unicast. Unicast ini merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP yang biasa disebut point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua, ada broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman atau transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP yang biasa disebut point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik atau poin dengan metode ini, tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak, dan juga tidak melihat apakah perangkat penerima pada setiap titik tersebut sedang aktif siap menerima paket data atau tidak. Yang ketiga ada multicast. Multicast ini, metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast. Namun, perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik atau poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi, jika ada perangkat yang tidak tergabung dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.